belajar, serta memperdalam pemahaman agama dalam acara Hikmah Subuh di Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Sanak Pro 4 kembali, saya Wan Kahfi di subuh yang keempat ya, bersama saya untuk pagi hari ini. Dan saya bersama narasumber untuk pagi hari ini ada Ustadz Taslimur Rahman LC-MPD, akan hadir dalam Hikmah Subuh pada hari Selasa 20 Mei 2025 dengan tema yaitu Garunum dan Sanak Pro 4. Kalau dalam bahasa Indonesianya ini bisa kita artikan sebagai ngedumel begitu dan Sanak Pro 4. Nah, langsung saja kami akan masuk ke topik pembahasan dan kita akan mendengarkan paparan dari Ustadz kita pada pagi hari ini dengan judul Garunum. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Setelah lama kita tidak pernah bersiaran bareng ya Ustadz ya. Pagi hari ini, subuh hari ini kita bersiaran lagi. Mungkin boleh disilakan untuk memaparkan tema kita terlebih dahulu ya Ustadz, silakan. Ya, judul kita pada subuh hari ini Hikmah Subuh Garunum gitu. Nah, ini bahasa Banjarbanar gitu. Nah, sesuai Suara Budaya Nusantara kan di Pro 4. Jadi Garunum ini waktu ulun share judul ini kawan madahi ini bahasa 40 tahun ke atas sejarah. Ulun pun kadang masih belum terlalu paham lagi yang bahasa Banjarbanar itu Ustaz. Dasar bujur kayak itu, dasar bujur kayak itu. Soalnya ulun lawas kada mendengar kosakata ini mufradat ini gitu. Pas semalam arisan umpat mama. Arisan seumuran mama berarti lah. Nah, ada kisah bapak-bapak kisah Garunum, ayo bujur juga nih. Nah, apa gerang jar Garunum tuh? Jadi Garunum tuh kalau kita buka tadi kan jar pian bahasa Indonesia ngedumel lah. Nah, ini untuk orang sekarang ya familiar lah bahasa itu kayak itu nah. Cuma kalau kita buka kamus di kamus bahasa Banjar itu, nah berbicara pelan. Nah, maksudnya berbicara pelan tuh artinya tidak berbicara langsung kepada orang yang dituju. Nah, bahasa lainnya mungkin bepandir di belakang. Nah itu. Nah, tapi kenapa bisa terjadi Garunum ini gitu? Ini banyak faktornya sebenarnya. Secara pemakaian Garunum ini bisa menggerunum tuh, bisa terjadi tuh. Orang bisa menggerunum karena ada hal yang negatif terjadi. Nang kada nyaman. Nah, kada nyaman ini kan antara dua, apakah dasar kada bagus kayak itu atau ada orang yang kada ketuju. Padahal bagus saja tapi orang kada ketuju. Nah, kayak itu. Yang jelas ada hal yang negatif gitu yang terjadi. Jadi kenapa nih akhirnya pengen mengangkat ini? Apakah memang ini juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari atau kayak apa Ustadz? Iya, nah ini ya secara alamiah itu ya bisa terjadi karena kan kita manusia ini makhluk sosial, makhluk yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Nah, pasti terjadi sesuatu yang tidak disukai dengan lingkungan sekitar tuh pasti sudah. Cuma kan ada yang disuarakan, ada yang tidak. Nah, ketika itu disuarakan tapi tidak disampaikan ke yang dituju, nah itu Garunum ngarannya. Bagus tuh kada Garunum ini? Nah, tergantung konteksnya. Misalnya lah dalam sebuah acara nih, misalnya dalam sebuah acara, panitia ini persiapannya kada matang, lain kurang matang lagi, kada matang, kada siap lalu kayak itu. Lalu peserta atau yang umpat acara nih ya mana pakai inian ya kayak itu, maka dia jelas soal acaranya. Nah, Garunum ini berarti kan mengkritisi yang dasarnya ada bagus kayak itu. Cuma Garunum ini jadi positif kalau yang anak mengkritik ini datangnya langsung panitia. Kada usah yang duduk di belakang Garunum kata. Datangi panitia padahkan langsung itu nah. Asal memadahkannya bagus saja penyampaiannya. Oh iya panitia. Malah kadang bisa berterima kasih panitia, terima kasih padahan piang itu. Kadang kayak ini misalnya kayak panitia tadi. Ya sadar ya salah itu. Sadar salah. Cuma ketika ada yang memadahi itu kadang lebih detail audiens ini memadahkan daripadanya introspeksi sendiri itu nah. Kadang itu berterima kasih tinggi panitia karena bilanya ada lagi acara kami baiki. Nah, tuh itu bagus lah berarti Garunumnya tuh jadi bagus gitu.
Nah, biasanya konteks geronom ini Ustadz apakah hanya dari satu orang yang istilahnya kalau bergumam dalam hati kan maksudnya memang disampaikannya di hati. Kalau ini kan kata Ustadz tadi disampaikannya melalui secara pelan-pelan begitu ya. Eh, Konteksnya ini apakah memang konteksnya ngomel-ngomel Ustadz? Dan Iya. apakah hanya satu dia pribadi atau dia juga bisa mempunyai lawan bicara begitu? Nah bilanya ya amun ada lawan bicara itu biasanya pemakainya gerunuman. Gerenuman Nah, ya. orang Aha. orang gerunuman kan tuh. Mhm. Orang itu bukan itu yang madang itu gerunuman, mungkin lambat bener datang. Mhm. Nah, itu kada satu orang banyak tuh berarti. Mhm. Jadi kayak apa ya? Ibarat misalnya di orang nih terkumpulan di lapangan misalnya lah. Nah, gerunuman orang tuh berarti nah suaranya banyak nah itu. Ya. Tuh gerunuman mah disambat. Itu orang madang ikem gerunuman tuh. Nah, itu. Misalnya ada orang nih karenanya masih anom malam minggu berjalan kemana-mana nah itu ya lu mah ada mamanya ini mahdangin di rumah jam 11 belum bulik lagi. Lalu nang kakak mau WA-i gitu nang ading nih kasih kan bulik tuh mama menggerunum aja tuh nah ading kan bulik nah menggerunum itu sorangan berarti. Kayak aktivitasnya tuh aktivitas gerunumnya tuh menggerunum gitu. Nah ini berarti kalau yang contoh tadi ini berarti khawatir. Nah khawatir apa ya bepandirnya yang kenapa ini membulik lagi di teleponnya kedema angkat. Ini berarti positif maknanya kekhawatiran. Kalau kembali ke tadi gerunum itu terjadi karena sesuatu yang negatif. Nah berarti si anak ini pulang tidak sesuai standar yang sudah ditentukan oleh orang tua. Nah itu berarti Berarti kalau ulun tanyakan misalnya tadi mengapa seseorang itu bisa menggerunum meskipun tidak ada yang mendengarkan berarti salah satu situasinya karena itu tadi ada perasaan khawatir atau ada perasaan lain juga Ustadz. Iya, ada macam-macam lah itu, macam-macam. Cuma ibaratnya itu kayak si din bemamai sorangan kayak itu. Kada ke orangnya langsung. Nah ini gerunum biasanya dipakai. Kayak itu, tapi bilangnya misalnya ini sangkal. Lawan orangnya langsung bemamai itu lain gerunum. Kada jadi gerunum. Jadi gerunum tuh kayak ada orang ketiga yang dibicarakan kayak itu. Nah, ketika apa ngarannya nih gerunum itu disampaikan ke orangnya itu berubah nih kada pakai kosakata gerunum lagi dipakai bisa bemamai bisa curhat kayak itu. Cuma ketika inya sorangan ada kejadian mendengar misalnya menggerunum atau ada kejadian dialami bepandir sorangan gitu bemamai itu masih gerunum anunya statusnya ke orangnya langsung disampaikan. Nah itu lalu itu apa nih sesuatu yang terjadi lah gerunum ini sesuatu yang terjadi itu latar belakangnya pengapa. Nah latar belakangnya banyak. Nah tadi yang pertama tadi karena khawatir atau salah satunya karena khawatir. Nah karena khawatir ini kan macam-macam anunya sebab-sebabnya khawatir karena ini itu. Lalu yang kedua karena suudzon. Nah kayak itu ada kejadian kan ketika ada kejadian tuh pilihan hati kita perasaan kita tuh ada dua. Negative thinking atau positive thinking. Nah suudzon ini negatifnya berhulu kayak itu. Nya apa ya suudzon atau husnudzon ini tergantung orangnya sebujurnya lain kejadiannya. Kebakaran itu kan jelas sudah tuh sesuatu musibah jelas sudah. Tapi ketika apa ya paman berjualan berdagang kaki lima lah melihat itu positif jadi positifnya maksudnya apa ini orang terkumpulan nih pasti menghadangi melihati lawas kelaparan berjualan situ aja. Nah berarti positif terus tuh apapun kejadiannya. Sebaliknya menurang itu negatif terus suuzon terus kejadiannya nyata pengajian negatif dah itu halah pengajian kayak itu. Nah ini yang kedua itu karena apa suuzon gitu. Lalu yang ketiga ini bukan suuzon lah memang si pelaku yang gerunumnya ini dasar ilmunya belum sampai lagi. Kada tahu kayak itu kada tahu apa nih tata caranya kayak itu teknisnya sebujurnya kayak itu ilmunya secara teori nang kayak itu nah.
Kenapa aja lampunya dinyalakan ya silau bener nah jan. Orang supaya di video tarang. Iya. Dasar hanya siaran sidin pertama kali jadi kita tahu kisahnya. Nah, itu kan berarti bukan karena susun dasar kemampuan anunya kan sampai. Nah, kayak itu. Garunum tadi kan sesuatu yang negatif lah itu. Tapi ya bisa berubah menjadi sesuatu yang positif bagus itu malah jadi pembelajaran gitu. Kalau kayak tadi kan contohnya panitia disampaikan, oh iya bagus Jon, terima kasih Jon. Bah itu pulang kayak yang tadi kakak-anakan balik lambat ke rumah dari jam 11 malam nyar bulik. Ini jangannya mamanya kada mencari, bisa layaunya kemana-mana. Malah kada apa-apa aja mama kada menyariki juga, santai aja gitu. Nah, malah kada bisi aturan anunya kehidupan malah bahaya kayak itu. Yang suuzon tadi mun langsung lawan orangnya kan. Kenapa kan ini dia jelasakan, jadi paham ampe suuzon. Iya kayak berarti dududi bilanya ada yang jangan langsung kayak itu. Nah, iya bagus gitu. Jadi berubah berarti jadi berubah garunum ini. Cuma lah walaupun itu bisa berubah, tidak semua kejadian itu apa ngarannya nih perlu disuarakan langsung. Kadang bagus di gerunum makan aja gitu. Karena situasi kadang memungkinkan. Kayak itu. Misalnya orang yang dituju ini orangnya lagi sensi benar hari itu. Ini perlu disampaikan. Garunumnya ini harus dipadakan ke orangnya. Tapi orang tuh waktu itu hari itu lagi sensi benar apakah kayak itu. Nah, berarti hari itu kan awal disampaikan. Kena aja. Nah, jadi jangan dipahami juga ini harus sampaikan nih. Kada tergantung situasi juga hati orangnya kayak itu. Karena satu orangnya sensi atau yang kedua memang orangnya itu kada kawa dikritik. Nah, berarti siapa kita cara membaikinya kayak apa kita membaikinya? Mungkin ada cara lain. Orang terdekat kah atau apakah? Nah, ada kayak itu. Cuma yang jelas ketika garunum itu apa nih di orang menggawi garunum dilihat situasi dan kondisi sampai di situ aja kah atau ada langkah yang lain lagi. Itu. Nah, apa namanya garunum ini Ustadz apakah merupakan bentuk suatu ekspresi emosi yang sehat Ustadz atau enggak sehat nih? Nah, sebujurnya ketidaksukaan manusia terhadap sesuatu itu memang harus diekspresikan gitu. Nah, karenanya ulun ingat bener nih pian berkisah jadi pian apa ya? Jurusan psikologi kah? Nah, itu. Kan rasa marah tuh bilanya disimpan terus kayak meledak kayak bom kah rasanya. Betul. Nah, bagarunum ini memang harus disampaikan itu. Karena kadang ada orang yang apa ya lah bepadah lawan orangnya langsung ada wani bang. Apalagi cuma kadang orangnya punya power yang lebih bagus daripada orang tersebut gitu ya, buat orang takut gitu ya Ustadz ya. Iya, garunum ini kayaknya penyaluran yang bagus saja kayak itu bagus saja sih Din. Daripada disimpan di hati. Istilah kawan ulun tuh anunya podcast diri sendiri. Nah, podcast diri sendiri Ustadz lah. Bukan diri sorangan. Suaranya kadang itu. Amun garunum itu kan bunyinya keluar, suaranya keluar. Lebih bagus kayaknya daripada disimpan aja. Jadi bom itu kan antara dua, entahnya bom langsung orangnya kada terkontrol ataunya garing. Karena kelausan menyimpan sakit hati benarnya. Nah, kayak itu. Ini salah satu lah. Ibaratnya tuh kan tidak ada rotan akar pun jadi kada kawal orangnya. Ya bom seorang bareng lah kayak itu. Nah, itu secara psikologinya. Lalu kalaunya secara hukum agama, ini kan garunum ini ke sesuatu yang negatif. Nah, yang negatif ini bisa misalnya kita arahkan ke sesuatu yang mungkar. Nah, nahi mungkar itu hukumnya wajib. Walaupun ulama merincikan itu wajibnya itu fardu kifayah. Kifayah itu kan artinya ada satu orang sudah melaksanakan gitu. Cuma walaupun ini fardu kifayah, kada kayak memandikan jenazah bang, kelihatan itu sudah atau kayak semen jenazah kan kelihatan orangnya. Nah, nahi mungkar ini kadang itu aja betulnya timbul kada ada yang menggawi. Nah, timbul salah juga. Tuh nahi mungkar ini fardu kifayah tuh.
Tapi juga itu walaupun ini fardu kifayah, jangka waktunya tuh sejujurnya kadada. Artinya kadada istilah orang diam tidak melakukan apa-apa, tidak nahi mungkar. Karena kan jangka waktunya panjang nih. Banyak yang bisa dilakukan, caranya macam-macam. Itu. Dan teknik nahi mungkar ini kan Nabi madahkan ada 3. Nah, man rami kemungkaran fal yughayyiru biyadihi, pakai tangan dulu. Tangan ini banyak maknanya lah. Salah satunya misalnya kayak otoritas lah itu. Kalau mau makna sebenarnya pakai tangan, datangi tuh pakai tangan. Yang kedua kan pakai lisan. Lalu yang ketiga pakai hati. Artinya setiap kemungkaran itu harus kita ingkari. Bagaimanapun caranya. Nah, garunum ini bisa masuk kategori yang hati itu. Walaupun ini dalam hadis Nabi itu kan adhaful iman. Cuma ketika ini tetap dilakukan ya kita berada tetap di koridor yang Nabi padahkan gitu. Kadang berdiam. Karena bilanya kemungkaran itu di apa ngarannya nih didiamakan, kadang ada yang menggerunum, timbul kemungkaran itu dianggap biasa. Level berikutnya dianggap biasa, dianggap timbul bagus saja. Nah, bayam nih. Kayak itu. Jadi supaya gerunum tetap ada, supaya ini salah. Nah itu barang itu nah. Walaupun belum bisa menghentikan, ini salah tuh. Kayak ini kan rame judul. Judi online. Ya judi online. Ya tahu sebenarnya salah itu. Tahu sebenarnya salah. Cuma misalnya di mana-mananya, bahkan ulun rancak membuka YouTube kan YouTube tentang berita atau apa macam-macam. Komennya tuh isinya tentang promosi judul. Wah ini banyak nah itu nah. Ada yang adminnya sampai pada jar tuhuk dam hapusinya ada lagi. Ada ketangkisan. Saking banyaknya. Ini orang rancak membaca di komen. Timbul kayak biasa timbul sensi terhadap ini kemungkarannya timbul jadi menurun. Nah bahaya itu. Kayak itu contoh aja banyak lagi sebenarnya kehidupan sehari-hari. Maka garunum ini adalah bahasanya apa ya, kayak lampu kuning lah. Lampu kuning bilanya ada kemaksiatan ini lampu kuningnya kayak itu. Apa ngarannya nih yang kada bagus, yang kada nyaman ini juga lampu kuning gitu nah. Cuma bilanya apa ya lah orang nih melakukan kesalahan. Kayak itu, kesalahan. Dan ini melakukan kesalahan tuh ada yang tahu kayak itu. Nah, orang ini menggerunum aja, menggerunum. Tapi gara-gara gerunum ini timbul aib orang itu terbongkar. Nah, malah jadi gibah kayak itu gerunumnya. Kada bagus berarti. Nah, tapi Ustadz, apakah gerunum ini sama dengan misalnya menyampaikan secara langsung tapi misalnya dengan teman begitu agar istilahnya luapan emosinya bisa tersampaikan Ustadz? Apakah juga menyampaikan secara langsung itu pun juga termasuk gerunum atau enggak tuh Ustadz? Jadi kan ini misalnya percakapannya A dengan B. Yang bergerunum nih si A. Tapi objek gerunumnya nih si C. Nah, A ke B itu gerunum masih seujurannya. Masih gerunum karena kada langsung ke orangnya. Bilanya si B karena si A nih menyampaikan si C itu mungkin segan atau kada nyaman. Nah, lalu B ini memang kada diminta si A menyampaikan. Cuma seakan-akan curhatnya itu nah. Pesan tersiratnya kayak tolong bang padahkan inya tuh nah. Ikem kawan lo kayak itu. Kayaknya ikem ada kada apa-apa. Seakan-akan itu tersiratnya lah. Lalu si B memandahkan si C. Bahasa si B tuh kayak ini lah. Si tuh menggerunum gitu nah waktu ikem semalam kayak ini. Nah kayak itu. Jadi kayak aktivitasnya tuh disampaikan jadi gerunum gitu. Berarti itu keluhan berarti Ustaz. Iya. Nah, ini momennya berarti keluhan gitu. Keluhan itu apakah disampaikan sebagai manusia ya kita sampaikan aja gitu. Sampai bagus. Karena bilangnya berdiam orang kada tahu, yang bagus kada tahu, yang kada bagus kada tahu juga kayak itu. Apa ngarannya nih? Ulun misalnya pas pengajian. Tuntung pengajian ada yang salah padahal. Ada yang salah dan kesalahan tuh apa ngarannya fatal lah itu. Ketika jamaah tuh gerunum aja di belakang kada bepadah, kada tahu kan. Kada tahu kan itu. Apa bujul kada apa aja. Nah. Kan kayaknya bilangnya berikutnya kada kayak apa membaikinya. Tapi ketika ada yang memadahkan walaupun lain si apa ngarannya yang orang pertama atau kan ada masalah tuh. Jadi kawa membaiki. Jadi
gerunum ini sebenarnya ya secara umum walaupun ini maknanya negatif, tapi bisa jadi pijakan sesuatu yang positif kayak itu. Nah itu. Kalau kita kembali Ustadz, fokus ke misalnya ke psikologi seseorangnya begitu, orang-orang yang suka menggerunum ini bisa menjadi tanda stres nggak sih Ustadz, atau menjadi tekanan emosional begitu, karena memang emosinya yang labil dan kadang melihat sesuatu itu tuh dengan cara yang kadang pandangannya tuh selalu negatif gitu Ustadz. Nah ya bujur. Jadi gerunum ini kayak bumbu juga. Bilangnya kebanyakan nggak ada zaman lagi dah. Ya, harus ada, tapi jangan kebanyakan. Hari-hari menggerunum aja sidin gitu. Nah ini sudah kada lagi dah, kada sehat lagi dah. Hari-hari, bukan hari-hari gitu. Momen apa aja yang kada cocok lawan sidin gerunum gitu. Kepengantinan orang, dress code, bridesmaid pagar ayunya kuning emas misalnya sidin kada tujuh. Bujur anunya. Berataan di komen. Nah ini sudah ada set lagi dah. Sidinnya gitu nah. Kenapa tuh, apakah ada trauma kah atau dasar orangnya kah kayak itu nah. Kalaunya yang sekedar-sekedarnya aja kan ada masalah. Pengantinan mulai dari tenda lah, baju pengantinnya lah, makanannya lah kayak itu. Menggerunumi makanan nih kayak lebih hard daripada master chef apa pulang. Daripada kokinya kayak ini apa aja kemasinan ini kahaba macam-macam. Nah ini malah kada sehat sebujurannya gitu. Sebujurannya Nabi Muhammad SAW itu pernah digerunumi sahabat gitu. Waktu masalah pembagian harta ghanimah di perang Hudaybiyah. Nah dan itu sampai ke Nabi gitu, sampai ke Nabi. Dan bagus Nabi menenangkannya bagus gitu. Dan ini pelajaran mengesan siapa aja kayak itu. Ketika di posisi digerunumi orang gitu. Ujar Nabi lah. Jadi kan kisahnya tuh kayak ini nah. Sebelum perang Hudaybiyah jar. Perang Hunain. Perang Hunain. Sebelum perang Hunain itu kan Fathu Makkah. Nah, orang-orang Makkah ini pas Fathu Makkahnya masuk Islam. Islam lah itu. Ya hanya masuk Islam lah, berarti kan sudah tulak perang Hunain. Walhasil ini pasukannya banyak benar nih 12.000. Jadi di antara semua pertempuran yang Nabi ikuti, Hunain ini paling banyak 12.000-an. Bisa kita bandingkan lawan perang Badar yang orangnya 313 aja. Berapa persennya tuh paling tulak. Walhasil menang. Dan harta ghanimah, harta rampasan di perang Hunain ini banyak benar. Cuma waktu pembagian nih. Ini kan Nabi ini tulak mulai Madinah nih. Madinah menaklukkan Mekah, lalu terjadi selanjutnya orang Mekah ikut, terjadi perang Hunain. Selesai perang Hunain, harta ghanimah banyak, tapi ternyata yang banyak itu malah Nabi bagi ke orang-orang Mekah yang hanyar masuk Islam, hanyar dapat perang juga kayak itu. Menggerunum ini orang-orang nih orang Madinah tuh nah kenapa Nabi begitu membagi udah keluarga sidin aja kan. Banyak riwayat memandahkan ada Nabi Sarik atau apa itu. Cuma Nabi menenangkan nih mantep bang seujurannya. Ujar Nabi kayak ini nah, buah nikah wahai orang Madinah. Buah nikah mah hendak membawa harta kah? Maksudnya harta ghanimah pengen bawa. Aku bertinggal jadi Mekah. Kayak itu. Atau harta ghanimah itu bukan Mekah yang membawa, aku tetap 4 bebulik ke Madinah. Madinah. Menangisan. Hingga Nabi aja. Kami membawa pian bulik aja, biar aja kami kada mengambil harta. Nah, apa ibaratnya tuh kayak terharu kayak itu nah. Sahabat terharu kayak sadar kayak, hilang kenapa jadi bahimat masalah itu kayak itu. Kita mau bulik loh Nabi gitu. Kayak Ambiul Mursalin yang sosoknya begitu anu. Nah, Nabi ini kan di Mekah itu terusir bahasanya. Kampung sidin mulai halus, sidin ganal remaja menikah di situ kan gitu. Dan terusir ke Madinah tuh. Ini momen di mana Nabi bisa pulang kampung. Makanya momen setelah perang Hunain ini kan momen yang sangat monumental benar tuh. Ada menggerunung tuh pada orang Madinah tuh. Tapi di sisi lain juga tuh, ini menunjukkan tentang apa ya? Loyalitas orang-orang Madinah. Nah, loyalitas orang Madinah.
Yang mana di hadis lain itu Nabi memuji orang-orang Madinah ini, memuji orang-orang Madinah, anak-anak orang-orang Madinah itu tentang loyalitas mereka. Nah ini pernah Nabi digerunumi itu, tapi kan ini Nabi tahu sampaikan dan selesai pembahasannya clear lah, kada ada masalah. Dari contoh ini juga artinya kepada siapapun tokoh besar kah, orang yang biasa kah, tuh pasti kena gerunuman lah itu. Paling gak ada kita digerunumi kuitan atau digerunumi atasan kah karena salah atau apa kayak itu. Cuma ya memang ini kembali lagi kepada kualitas si orangnya gitu. Yang kan ada dua nih, entah kita jadi subjek pelaku gerunumnya atau jadi objek yang digerunumi. Nah itu ketika kita jadi subjek, jadi yang menggerunum, ya kau menyampaikan ke orangnya sampaikan, karena inggesan bagus saja juga gitu. Ketika kita jadi objek yang digerunumi, nah bisa-bisa berbesar hati. Ketika gerunumnya bisa juga dipadahkan kritik gitu. Ini kritiknya sarik kayak Pak. Apa ngarannya nih? Misalnya orang mengkritik kan dijelaskan aja gitu. Dijelaskan gitu. Ini kayak gitu. Karena kan hati manusia itu kita tidak memilikinya. Nah, yang ada kan bisa kita menjelaskan. Sekelas Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi, saudaranya Abdullah. Tuh. Dan Abu Lahab ini perlu dipahami, beliau ini orang terdekat Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad dapat wahyu. Apa buktinya? Nah, banyak buktinya. Yang pertama, waktu Nabi Muhammad lahir kan yatim nih. Abu Lahab itu gembira, bahkan menurut riwayat itu memerdekakan budak. Memerdekakan budak itu kalau kita hari ini kayak menyumbang ke rumah yatim banyak berapa miliar itu. Waktu itulah itu salah satu sedekah yang nilainya tinggi gitu di masa itu. Itu lalu yang kedua, waktu Abdul Muthalib hendak meninggal, lalu Sidin kan mencari pengganti yang mengasuh si Nabi Muhammad nih. Kandidat dua, Abu Thalib lawan Abu Lahab. Itu kan masuk kandidat nih, walaupun kada jadi, itu menunjukkan Abu Lahab ini sosok yang bagus saja gitu. Mencintai Nabi Muhammad. Itu jelas dah. Kan Abu Thalib mencintai Nabi Muhammad, Abu Lahab mencintai, cuma kayaknya ini Bang yang lebih. Itu tuh dua adalah. Lalu yang ketiga, ini termasuk alih ketiga nih. Anak Nabi Muhammad, Ruqayyah lawan Ummu Kalsum, itu jadi minantu Abu Lahab. Bahasa Banjar kan besan tuh pewarangan. Jarang banget orang pewarangan tuh diikung anak, jarang tuh. Nah, Abu Lahab tuh kayak itu menunjukkan sangat dekat lawan Nabi Muhammad tuh. Tapi kan pada akhirnya Abu Lahab salah satu musuh terbesar Nabi Muhammad dalam dakwah gitu. Nah, itu artinya Nabi kada kawa mau tak atik nih hati manusia gitu. Nah, sama menggerunum tadi kada kawa kita. Kini jangan ada bergerunum lah. Kada kawa kayak itu kayak itu. Apa ngarannya nih? Misalnya kayak tuntung acara. Kan jangan abut lah kayak ini Pang, kami sudah kada kawa kayak itu Pang sebujurannya lah. Amunya jangan abut itu untuk meredam biasa aja kada masalah Pang, tapi ketika jangan abut itu gesan membungkam supaya orang kada apa-apa ya jadi masalah itu. Karena kesalahan manusia pun ada kesalahan yang di hadapan mata tuhnya kada kawa didustakan gitu. Makanya kan ada sampai pepatah yang gajah di peluk mata tidak terlihat itu. Kuman di ujung semut di ujung lautan itu kelihatan. Saking manusia ini kayak melihat sesuatu tuh otomatis tuh nah. Itu jelas. Nah, ini kada kawa ditahan-tahan tuh sudah. Kada kawa ditahan-tahan. Nah, tinggal bagaimana mengelola ketika itu terjadi ada orang menggerunum kayak apa yang dilakukan ya memang perlu kematangan. Kematangan yang menggerunum, kematangan yang digerunumi. Nah, kayak itu. Bilanya yang menggerunum ini ceplos-ceplos, kada bijak, bisa tersalah, bisa di tengah orang umum kah gitu. Timbul pesan baik, kritik yang baik ini tidak tersampaikan dengan baik. Jadi ya gagal lah itu. Timbul kesalahannya terus berlanjut kayak itu. Atau yang digerunumi ini juga apa ngarannya nih kada matang juga tuh. Dikira orang menggerunum itu muar. Padahal kada, bisa jadi orang biasa aja gitu. Ada kan mungkin situasi atau
lingkungan atau komunitas organisasi yang kritik itu biasa aja gitu. Mbak itu kayak bakawannya lagi gitu. Biasa aja dasar standar di komunitas itu misalnya memang saling kritik, lalu mbahnya makan bareng, nongkrong biasa aja. Soalnya dasar kayak itu kan kada masalah itu. Jadi ini sebenarnya proses pendewasaan seseorang itu ketika itu terjadi. Dan ya. Kita break sebentar Ustadz. Nanti setelah ini kita lanjutkan lagi dengan Sanak Pro 4 juga. Ini sudah ada yang mengirimkan WhatsApp Ustadz, ada 2 orang. Nanti kita bacakan setelah ini. Kami break sejenak dengan Sanak Pro 4. Kami hadirkan satu jejak Rasul dengan ketika Rasulullah dicaci dan dimaki. Jejak Rasul. Ketika Rasulullah SAW dicaci, dicerca, dan dihina oleh Abu Jahal, maka orang-orang hanya bisa menyaksikan. Suatu ketika Hamzah muncul sehabis pulang dari berburu. Menjadi sebuah kebiasaan bagi bangsa Arab, khususnya para pembesar Quraisy, ketika telah melakukan aktivitas, mereka menuju ke Ka'bah untuk melakukan penghormatan kepada Tuhan-Tuhan mereka atau berhala-berhala mereka yang mereka letakkan di sekeliling Ka'bah. Ada seorang wanita yang menyaksikan Hamzah datang ke Ka'bah, tepatnya di dekat gerbang Sofa. Wanita itu adalah budak dari keluarga almarhum Abdullah ibnu Jud'an At-Taim, yaitu salah satu pemimpin yang mempelopori perjanjian Hilful Fudail. Keluarga Jud'an merupakan sepupu dari Abu Bakar. Dan wanita itu yang beritikat baik terhadap Nabi dan agamanya marah atas penghinaan Abu Jahal, marah atas ucapan yang didengarkannya. Ia pun berkata, "Abu Umarah," serunya kepada Hamzah, "seandainya engkau menyaksikan bagaimana Muhammad, putra saudaramu, diperlakukan oleh Abul Hakam, putra Hisham. Ia melihat Muhammad sedang duduk di sini. Kemudian ia mengejeknya dengan kata-kata kotor, lalu pergi meninggalkannya. Ia menuju ke arah masjid tempat kemana Abu Jahal pergi. Dan Muhammad tidak menjawab sepatah kata pun," katanya. Muhammad hanya diam. Dia tidak membalas. Dia juga tidak menunjukkan kedengkian, jawabnya. Hamzah bertabiat ramah dan mudah tersentuh. Ia paling pemberani di kalangan kaum Quraisy. Namun jika diganggu, ia akan sangat tegas dan paling ditakuti. Kehormatannya kini diguncang oleh rasa marah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kemurkaannya itu menyesakkan jiwanya. Ia kemudian cepat-cepat melangkah ke dalam masjid dan langsung menemui Abu Jahal. Ia lalu mendorongnya dan memukulkan panahnya ke kepala Abu Jahal dengan sekuat-kuatnya. Seraya berkata, "Kini aku memeluk agamanya dan mendakwahkan apa yang ia dakwahkan. Akankah engkau menghinanya? Jika engkau mau, mari kita bertarung 1 lawan 1. Maka Abu Jahal pun diam. Abu Jahal bukannya tidak berani, akan tetapi dalam situasi demikian, ia merasa peristiwa tersebut lebih baik diakhiri. Oleh karena itu, ketika beberapa orang Mahzum yang hadir berdiri untuk membelanya, ia menyuruh mereka duduk. "Biarkan Abu Umarah, karena demi Tuhan, aku telah menghina kemunakannya dengan hinaan yang menyakitkan." Abu Jahal mencoba untuk mendinginkan suasana, meski sesungguhnya
itu adalah siasatnya. Karena ia takut kepada Hamzah, atau ia takut akan terjadi kekacauan yang lebih dahsyat karena sikapnya, dan sikapnya itu disikapi secara tegas oleh Hamzah. Itulah sikap Hamzah dan sikap Abu Jahal. .7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar. Masih di Pro 4 Suara Budaya Banjar dan Sanak Pro 4, kita masih membahas tentang Garunum ya. Dan ini langsung saja kita akan membacakan ada pertanyaan yang masuk dari dua penanya kita. Yang pertama ini dari Ibu Rina yang ada di Sutoyo S. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya, apa perbedaan konseptual antara gerunum, keluhan, atau komplain dan juga kritik? Atas jawaban dari Ustadz saya ucapkan terima kasih. Lalu yang kemudian ada yang kedua, ini dari Fawas yang ada di Kampung Arab, ini yang juga selalu rutin bergabung nih bersama kita Ustadz. Selamat pagi Ustadz, Assalamualaikum. Saya Fawas di Kampung Arab. Saya ingin bertanya bagaimana gerunum dikaitkan dengan mekanisme coping terhadap stres atau frustasi seseorang, dan apakah gerunum ini bisa menjadi pengobat orang-orang yang kadang tidak bisa menyampaikan atau menyalurkan aspirasinya secara langsung terhadap orang tersebut. Mungkin kita bisa jawabkan dulu Ustadz dari Ibu Rina di Stoyo S tadi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk Ibu Rina dan saudara Bapak Pawas kah? Ini makanya masih muda nih, Fawas di Kampung Arab. Oh ya, ya, saudara Pawas berarti. Ya. Jadi kalaunya gerunum lawan kritik, dan keluhan tadi Ibu Rina, apakah perbedaan konsep kan ini adalah ya gerunum ini kan terjadi karena ada sesuatu yang negatif. Nah, orang menggerunum sesuatu yang kada nyaman lah itu. Nah, ada dua nih. Satu karena spontanitas si orangnya itu. Manusia ini kan instingnya tuh pasti ada sifat ngarannya kada ketujuh. Tuh jelas sudah. Namun manusia nih ketujuh, ya gitu. Itu malah masalah. Yeah. Psikotes kada lulus tuh kayak itu. Kada mungkin kan tuh. Pasti ada penolakan atau apa tuh jelas sudah. Nah itu. Ada spontanitas tuh artinya ya kada ketujuh dah. Yang ketujuh warna hijau. Ada orang warna biru kada ketujuh dah. Kada perlu behimat kita mencari kenapa, kada dasar bawaan lahir dah itu. Itu ini kada perlu yang. Nah, kalau yang kritik itu, kritik ini bisa terjadi apa ya? Pemikiran seseorang yang sudah matang atau memiliki keilmuan yang berbeda dengan yang ditujunya gitu. Jadi lebih terstruktur gerunumnya tuh nah. Kada nang bebarang, kada yang sekadar apa ngarannya nih. Itu kenapa jadi warna hijau aturannya biru? Ini ada alasannya. Kada sekadar kada ketujuh aja. Yeah. Kenapa hijau mau ke biru? Maka kita temanya tentang tema laut lawan laut dan langit. Kenapa jadi hijau? Nah kayak itu. Ustadz mohon maaf kita bisa angkat sebentar ya telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ulun membuka pas masalah kritik tadi nih Pak Ustadz teh. Nggih. Ingin ulun dengar. Jadi masalah kritik ini sebenarnya Pak Ustadz lah, kalaupun ada orang yang mengkritik, itu seharusnya Pak Ustadz kita jadikan sebagai motivasi atau atau merangsang stimulus kita Pak Ustadz untuk berpikir lebih aktual lagi. Ini terkadang Pak Ustadz lah, kalau orang dikritik itu nyasarik Pak Ustadz teh. Pak Sadam tadi mengikuti dari awal atau baru di pertengahan jalan nih mengikutinya? Baru ini aja. Oh begitu. Nah, Yang kami bahas ini lebih ke gerunumnya itu, jadi tidak menyampaikan secara langsung ke orangnya, tapi mendumel gitu. Iya. Paham di situ tadi. Jadi kritiknya tidak disampaikan langsung ke orang tersebut begitu. Iya. Setelah ini setelah rehab tadi baru saya buka. Nah, mendengar tadi kritik dalam bahasan ini tadi kan, yang setelah jawaban barangkali itu. Nah, jadi Sadam mengupas masalah kritik. Nah, masalah kritik berdasarkan ilmu pengetahuan yang untuk menimbulkan stimulus atau kita jadikan motivasi kritik itu sendiri, karena di situ juga kita bisa belajar. Nah, kalau masalah gerunum, jodang tuh ngomel-ngomel sendiri lah. Nah ini terkadang menjatuhkan mentalitas kita sebenarnya dan mendrop outkan pola pikir kita. Maksudnya menjatuhkan mentalitas seperti apa nih? Karena kan ini kan dia ke personalnya dia sendiri nih. Iya, terhadap diri sendiri seakan-akan kita itu tidak ada stimulus itu. Maksudnya stimulus dalam artian? Stimulus dalam artian untuk menyemangati ngomelan-ngomelan itu. Nah, omelan yang disemangati itu seperti apa tuh? Ngomelan itu kan terpukul kepada diri kita sendiri, walaupun maksudnya kepada orang lain gitu loh. Iya kan, misalnya kita minta uang sama ayah, nah terus tidak dikasih, nah kita kan ngomel, abah masa kada memberi duit apa dan sebagainya. Nah itu kan terpukul kepada diri kita sendiri dan menjatuhkan stimulus serta mendrop outkan motivasi kita untuk bagaimana meningkatkan semangat kita untuk lebih mengarah kepada pola pikir yang positif begitu loh. Nah kalau misalnya tidak dikasih, kenapa kita tidak cari sendiri? Kan begitu maksudnya. Kalau anak kecil yang minta gimana tuh kalau dia nggak punya usaha buat mencari duit? Nah kalau anak kecil setidaknya bagaimana kita berusaha untuk memperolehnya yang diinginkannya itu. Ini maksud kita yang yang dewasa. Nah kalau yang dewasa itu kan sering ngomel-ngomel juga itu, iya kan? Misalnya harga mahal ngomel kan. Nah lalu bagaimana sekiranya kita tidak ngomel? Ya kita ikuti aja misalnya harga itu sesuai dengan kemampuan. Nah ini maksudnya, ini kan edukasi untuk diri kita sendiri gitu loh, iya kan? Nah kalaupun kritikan itu tadi kita jadikan motivasi, dan tentunya mencari kelemahan kita sendiri, kemudian kita perkuat. Nah itu maksudnya. Ini kan kita ulas berdasarkan ilmu pengetahuan loh, ya kan? Ilmu pengetahuan apa? Nah, dari opini Anda atau memang ada yang memang fokus dalam itu begitu? Tentunya kita harus berpola pikir loh. Nah iya kan, kenapa saya harus begini, kenapa saya harus begini? Sebenarnya kan saya harus begini. Kita sendiri yang memutuskan itu. Berarti kalau menurut Pak Sadam, kalau orang menggerunum ini hal yang baik atau tidak? Oh, itu 50-50 ya, tergantung yang di ngomelin itu apa gitu loh. Ya kan, kita tidak memponis ya. Karena kalaupun mengomel itu kan human right mereka, iya kan. Nah khususnya diri kita sendiri loh, yang orang yang berpikir tentunya tidak demikian. Kalau memang itu sudah terjadi, bagaimanapun usaha kita, karena sifatnya umum, umpamanya masalah harga itu tadi, ya mestinya bagaimana caranya kita supaya bisa mendapatkan harga yang kita inginkan begitu loh, ya kan? Kalau ngomel juga nggak ada artinya kan. Nah ini kan istilahnya positive thinking loh. Tapi kalau misalnya nih kita kembalikan begitu pertanyaannya ke Pak Sadam, Pak Sadam sendiri apakah akan tetap memendam atau seperti apa kalau misalnya terjadi hal seperti itu? Oh tidak, Sadam tetap mengikuti dengan pola tenang,
Karena bagaimanapun saya bertindak tentunya tidak akan mampu. Oh, berarti tidak ada keluhan dan tidak ada ini ya, tidak ada dumelan begitu ya? Ya, selama itu saya mampu tidak ngomel, berusaha untuk tidak ngomel. Tapi kalaupun memang pola pikir saya drop atau batin saya drop, ya setidaknya keluhan saya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah begitu. Nah, ini kan tertuju kepada pribadi ya, Masya Allah, paling tidak demikian gitu loh, keluhannya itu. Nah, Masya Allah itu kan keluhan juga. Ya Allah, kenapa begini? Nah, itu kan keluhan juga gitu loh. Nah, setidaknya itu kita hindari. Ini berdasarkan ilmu pengetahuan, dan kemudian kita harus berusaha mampu untuk mengimplementasikan pada diri kita sendiri. Nah, mudah-mudahan dalam hal ini kita bisa mengajak orang begitu loh. Iya kan? Apa sih gunanya ngomel-ngomel? Iya kan? Nggak menghasilkan apa-apa. Kalau di psikologi ada gunanya, Pak Sadam? Iya. Kenapa? Kalau di psikologi ada gunanya, Pak Sadam, daripada memendam. Oh, di psikologi itu paling kadang harus kita keluarkan loh. Nah, makanya itu ada gunanya makanya. Nah, makanya, tapi selama kita mampu menahan, kenapa tidak? Iya kan? Berarti tergantung ke personal masing-masing ya. Personal itu masing-masing tergantung kepada apa pendidikan ya, apa menata pola pikirnya ya bagaimana sebenarnya yang terbaik. Biasanya orang yang suka ngomel-ngomel itu orang yang tidak mampu begitu loh. Tidak mampu dalam artian tidak mampu apa? Tidak mampu mencapai keinginannya. Itu kan ya, tidak mampu mencapai keinginannya sehingga dia ngomel gitu loh. Padahal kalau kita pikir berdasarkan ilmu pengetahuan, ngomel itu apa sih? Mengomel nggak dapat juga, mengomel apalagi gitu loh. Tapi memang kadang memang harus diutarakan. Makanya kadang mengomel itu adalah kadang hal yang baik, Pak Sadam. Setidaknya kalau mengomel sebaiknya kita konsultasi dengan teman yang orang yang dipercaya, yang setidak-tidaknya ya selepel lah dengan kita pola pikirnya gitu loh. Oke. Ya kan. Baik. Nah, kalau misalnya wah ini setelah kita misalnya konsultasi kemudian kita ngomel-ngomel bahkan ada intimidasi dengan rekan, itu bukan selepel kita itu. Ya kan, setidaknya mampu mensetarakan pola pikir gitu loh. Nah, barangkali itu Wanda. Baik, terima kasih Pak Sadam. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti tadi yang Pak Sadam bilang, Ustadz, apakah misalnya Masya Allah, ya Allah, itu apakah sebuah bentuk keluhan, Ustadz? Itu salah satu bentuk keluhan lah, bentuk keluhan kepada Allah lah gitu. Jadi memang kalaunya dalam beragama lah itu, kita ini harus mengeluh kepada Allah. Nah, bagaimana cara mengeluhnya? Nah, ini yang berbeda dengan mungkin masyarakat awam yang tidak tahu apa-apa gitu. Mengeluhnya misalnya bangun malam, tahajud, berdoa, menangis, apakah itu? Nah, itu ya malah disuruh itu. Tahajudnya menangis itu malah Nabi itu kan dalam momen-momen krusial itu mendoakan apa ya? Ya tadi amun bahasa Banjarnya megurunung itu. Tapi bentuk doa gitu. Kepada Allah Subhanahu wa taala tuh. Permohonan. Ini kan artinya permohonan yang sangat lah tuh. Di malam mau perang Badar, Nabi itu berdoanya wah tuh luar biasa tuh. Sampai menurut itu tangan saking serius benar tuh. Itu kalaunya versi bukan doa lah, tuh gurunum luar biasa konteks itu. Ya. Nah, itu. Saya setuju nih apa yang disampaikan Ustadz, karena memang Allah juga memang memintanya seperti itu. Mintalah kepadaku apapun yang menjadi keluhan hatimu, begitu kan? Iya. Dan ya konteksnya benar, dan ya keilmuan seseorang juga yang istilahnya itu sudah keilmuannya yang sudah di atas rata-rata lah ya Ustadz ya. Yang dia sudah paham harus gimana dia melakukan keluhan itu begitu ya. Nah, kadang kan manusia tidak semua punya level pendidikan atau level yang sama begitu kan ya Ustadz ya. Iya. Itulah kenapa jadi kita belajar dari Nabi itu, jadi tahu begurunum ini di mana nang pas kayak itu nah. Jadi bukan kada begurun kamus gurunum tuh hilang dari diri seseorang. Kada kayak itu benar Bang, karena ini kan Ustadz, mohon maaf saya potong lagi. Iya. Ada yang bergabung lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa di mana Pian? Nama saya Hidayat dari Song Andai. Oh, ini Ustadz Heri Hidayat. Oh, inggih. Silakan Ustadz.
Jadi gini mau nanya kepada Am-Karam akhina Taslim. Apakah garam itu suatu tabiat atau sifat manusia? Nah itu apabila itu suatu tabiat, otomatis itu kan tidak bisa dihilangkan, susah dihilangkan. Namun sifat itu kan bisa diubah, kan? Itu pertama. Yang kedua, adakah segi positif negatifnya orang sering menggerunum itu? Nah, itu bahasanya itu ngomel-ngomel itu ada sifat positif atau negatifnya. Nah, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Ustadz. Ya ulun jawab cepat aja lah. Yang Ustadz Heri Hidayat nih. Karena sini Kamis mengisi di sini. Oh ya kah, sini ketua Masjid Al-Ikhlas Sungai Andai. Oh, siap. Nah, jadi kayak ini Ustadz Hidayat, Ustadz Heri Hidayat. Pasak Sungai Andai. Jadi gerunum ini ada yang sifat, ada yang tabiat. Maksudnya si A nih sifatnya gerunum, yang ini tabiat. Artinya apa? Si A nih kadang-kadang aja, itu standar sebujurannya. Sifat tuh kan dihilangkan lah. Sebujurnya diarahkan, kalian hilangkan, diarahkan gitu. Yang tabiat nih Bang dihilangkan lah, sama diarahkan juga gitu. Ada orang yang level gerunumnya tuh, ada gerunumnya garing tuh berarti tuh. Nah ini kayak apa aja menghilangkan atau apa? Yang nomor satu itu sebujurnya yang dihilangkan, diarahkan ke sesuatu yang harus digerunumakan gitu. Karena apa ngarannya nih, kemungkaran ini harus digurunumi terus setiap hari dan itu pasti ada gitu. Nah gerunum ini kan bisa apalagi hari ini lah. Berarti positif ya Ustadz ya? Nah gitu, dipositifkan aja gitu. Dalam ilmu hadis itu ada ngarannya pembahasan al-jarah wa ta'dil. Al-jarah wa ta'dil itu, al-jarah itu kan memadahkan orang ini pendusta. At-ta'dil itu memadahkan ini jujur. Ada kayak itu. Nah, amun orang dasar tabiatnya ini nak tujuh menyembati orang. Jadi ahli hadis di bidang jarah. Ini pas benar. Sanu pendusta ada orang mengatakan hadis. Nya ilmu jarah nih harus bisa meneliti orang nih dasar detail benar. Hidupannya kayak apa, nih kayak apa. Nah, ini pas bagi orang yang ahli gibah benar tapi supaya gibahnya jadi pahala. Nah itu pas benar tuh kayak itu. Jadi selalu ada penyaluran, tinggal harus ada nih yang mengarahkannya nih di mana. Nah itu aja Bang sebujurannya. Yang salah itu dari Ustadz Hidayat. Yang dari Bu Rina tadi lah, ada tadi keluhan belum? Iya keluhan. Keluhan itu sebenarnya normal kayak itu. Sebenarnya gerunum juga. Ini sebenarnya spontanitas juga Bang itu. Cuma keluhan ini harus disampaikan. Misalnya biasanya keluhan ini kan berhubungan dengan layanan tertentu. Bahasa keluhan itu gasan layanan. Iya, gasan pelayanan. Bagus nih harus disampaikan tuh supaya pelayanannya jadi lebih bagus gitu. Misalnya kalau keluhan sampaikan ke sini, namun digerunumakan aja keluhannya kada disampaikan ya pelayanannya kada ditingkatkan lah, kada ada bahan evaluasinya. Itulah. Lalu kalau kritik tadi berarti memang ada yang salah ya Ustadz ya? Iya. Terakhir tadi Ustadz ini Fawas katanya. Ya Fawas tadi ini bagaimana gerunum itu dikaitkan dengan mekanisme coping terhadap stres ataupun juga frustasi. Kalau bahasa simpelnya karena ini bahasa psikologi sebenarnya Ustadz. Mekanisme coping ini sebenarnya bahasa simpelnya tuh cara yang digunakan seseorang untuk menghadapi atau mengatasi situasi yang membuat dia tuh kadang nggak nyaman seperti stres, kecemasan, dan depresi Ustadz. Jadi apakah ini katanya sebagai cara yang dia lakukan untuk menghadapi stres dan frustasinya dia nih Ustadz? Secara sederhana jawabannya iya. Nah tapi pertanyaan kedua kayak apa sebujurannya dalam agama? Nah ya tadi berdoa tadi. Gitu. Kalau nya kekawan Bang, kekawan itu ada dua kemungkinan masih sebujurannya. Dua kemungkinan tuh kayak ini. Nah bisa jadi bagus, kawan memberikan saran atau menyebari, atau yang kedua kawan ini mendengarkan aja. Nah mendengarkan ini memang bagus aja Bang sebujurannya. Cuma ini sekedar mencurahkan aja kada dapat jawaban. Nah kalau nya berdoa Bang, nah ini hebatnya berdoa lah. Berdoa itu pahala. Ini misalnya ini misalnya aja bangun jam 2 malam. Pokoknya ini kayak seharian waktu itu sensi benar bergurunum terus seharian waktu itu misalnya. Karena kada karuan guring,
guring ayam lah bahasanya. Jam 2 tuh bangun. Tahajud witir batu berdoa sampai jam 4 kasih itu berdoa. Itulah dari jam 2 sampai jam 4 doanya tuh pada isinya keluhannya seberataan. Tapi melegakan dan pahala pulang. Betul. Disambatinya pengaruh-ngaruh orang nang inya kada ketujuh tadi kada apa-apa lah. Ya kada apa-apa. Asal jangan nang kada baik aja lah. Berarti menjadi doa orang yang terzolimi Ustaz ya. Nah, kalau dalam konteks memang yang dikeluhkan memang salah begitu ya. Ya itu. Asal kan misalnya inya terzolimi atau apa itu jangan mendoakan kada baik juga bang itu. Ini baya kawan memamai itu yang memamai mudahan masuk neraka aja. Itu berarti memang tabiat ya. Ya itu kada bagus pulang. Cuma maksudnya kayak ya Allah si anu tuh memamai ulun terus mudahan jangan memamai lagi. Nah kan kayak itu katanya maksudnya mengeluhnya amun yang si anu tuh baik aja pang orangnya cuma rancak berhutang pang lawan ulun. Mudahan inya membayari. Nah kan kayak itu maunya amun diulahkan doa. Tapi bilangnya sampai sini aja bang. Ya Allah si itu tuh rancak bener berhutang lawan ulun maka bahanu memamai pulang. Namun sampai di situ aja ya masih kada masalah sebenarnya tuh. Kada menggibah lah. Ya kan menggibah tuh lawan manusia. Ya betul. Kalau sama Tuhan enggak. Itu lain pembahasannya. Nah makanya pandangan agama itu menjadi dasar kita melihat semuanya itu. Jadi bisa multidisipliner lah itu. Asal menghubungkan. Jadi bukan berdiri sendiri gitu. Bukan berdiri sendiri. Seandainya Nabi Muhammad ini ada talk show tentang psikologi, Nabi kau menjawab seberatan. Karena hadis-hadis Nabi yang berkenan dengan hati itu kalau kita pengarahnya nih hubungkan selalu ada bahasanya cantolannya lah. Berarti hebat ya kalau kayak yang di Kota Baru tadi tidak mengeluh dan mengikuti alurnya aja begitu. Nah, ya. Sampai berarti sudah ilmunya ya. Apa tuh bagus tuh sebujurannya. Ya itu baguslah sebujurannya. Nah kira-kira itu bang dari 3 penanya tadi gitu. Baik. Terakhir mungkin closing statement Ustadz karena kita sudah di ujung perjumpaan. Ya jadi karena Garunum ini secara definisi Kamus Bahasa Banjar itu adalah berbicara dengan pelan. Itu kan tidak diketahui orang maka supaya ini menjadi ada hasilnya maka memang harus disuarakan kepada objek yang dituju, tentu dengan catatan-catatan dan itu bisa dipastikan menghasilkan sesuatu yang positif itu. Dan Garunum ini juga bukan dihentikan tapi dikendalikan dan diatur sehingga bisa selalu menjadi hal yang positif. Nah kira-kira itu. Oke. Memang bagus banget pembahasan kita pada pagi hari ini, makanya nampaknya tidak cukup ya kalau untuk sejam karena memang Garunum ini sendiri punya makna yang memang sangat berkaitan erat dengan psikologi seseorang, karena pada saat seseorang memang tidak bisa meluapkan secara langsung sesuatu yang dia kesalkan atau dia keluhkan atau dia pendam dalam hatinya, nah dia bergumam itu sendiri ya Ustadz ya. Dan kalau dalam bahasa psikologi itu ada yang namanya addressing things. Jadi kalau Anda merasa tidak suka atau tidak nyaman dengan sesuatu bisa disampaikan secara langsung. Tapi memang tidak semua orang punya nyali untuk seperti itu. Makanya ada istilah Garunum ini muncul karena memang ada orang-orang yang biasanya membuat mekanisme coping adaptif atau yang baik, yaitu dengan cara menyampaikan secara tidak langsung tapi tetap terkeluarkan apa yang menjadi keluhan dan juga unek-unek di hatinya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh para pendengar. Terima kasih Ustadz sudah memberikan satu topik yang sangat bermanfaat dan menarik dan bisa kita pelajari sama-sama. Nanti kita ketemu lagi dalam kesempatan. Dan Sanak Pro 4 kami juga terima kasih banyak. Salah hilaf mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Kau kapian kota mana nanti bunga selangkar. Kota Banjar
Banjarmasin nang di Baringaran. Selamat datang di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang datang turun sambut lawan mayang. Banyak kuliner andalannya, destinasi wisatanya. Kain Sasirangan itu kebanggaan Bubuhan Kalimantan Selatan. Banjarmasin seribu sungai, gawi manuntung kayu baimbai. Banjarmasin kota baiman, kota tak pandang barat siwan nyaman. Nanggalo sudah menjadi pemuda kebanggaan. Kurang-kurangnya bujur bunga selangkar. Selamat datang di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Biar datang ulun sambut lawan mayang. Banyak kuliner andalannya, destinasi wisatanya. Kain Sasirangan itu kebanggaan Bubuhan Kalimantan Selatan. Sungai Angga, Sungai Kuin, Sungai Lulut, Sungai Jingah, Kota Seribu Sungai, itulah galarannya. Majalesnya di mana-mana kahulu kahilir. Banyak ulama-ulama yang tercinta. Barisan pemadam kebakaran adalah yang terbaik dari seluruh tanah air Indonesia. Inilah kota Banjarmasin yang tercinta, dan inilah Banjarmasin kebanggaan Banua. Banjarmasin seribu sungai, gawi manuntung kayu baimbai. Banjarmasin kota baiman, kota tak pandang barat siwan nyaman. Banjarmasin seribu sungai,